Aku mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin kamu jarang tanyain ke diri kamu sendiri. Kenapa tubuhku sering bereaksi duluan sebelum aku tahu apa yang terjadi? Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Coba kamu ingat, pernah nggak kamu lagi duduk tenang, lalu tiba-tiba dada kamu sesek tanpa alasan? Atau kamu lagi ngobrol biasa, tiba-tiba pengen nangis seperti ada yang salah? Atau kamu lagi bahagia, tiba-tiba datang gelombang cemas yang bikin kamu defensif, padahal nggak ada siapapun yang mengancam kamu. Banyak orang langsung menyalahkan diri. Aku kenapa sih? Kok lebay banget? Tapi aku mau kamu tahu satu hal ini. Itu tuh bukan lebay, itu tubuhmu bicara. Tubuhmu tuh nyimpan file yang pikiran kamu tuh udah hapus. Pikiran bisa memilih lupa, tapi tubuh nggak bisa. Apapun yang pernah gak kamu proses, apapun yang dulu kamu tahan, kamu pendam, kamu telan sendirian, tubuh kamu tuh nyimpen semuanya. Dan suatu hari, ia akan muncul sebagai sebuah sensasi. Hari ini kita akan bicara tentang hal itu, supaya kamu akhirnya bisa berdamai dengan tubuhmu sendiri. Dalam neuroscience, ada istilah yang menurutku sangat indah sekaligus menyadarkan, somatic memory. Ini adalah memori tanpa cerita. Memori yang gak tersimpan sebagai kalimat, tapi sebagai sensasi di tubuh. Artinya, meskipun kamu gak inget detailnya, tubuh kamu tetap ngerasain rasanya. Dan tubuh selalu jujur. Coba perhatikan dirimu. Ketika seseorang ngebentak kamu, apakah tubuh kamu langsung kaget seperti anak kecil yang takut salah? Ketika ada sedikit ketidakpastian dalam pekerjaan, apakah jantung kamu langsung panik seperti kamu pernah kehilangan sesuatu? Ketika seseorang nunjukin cinta, apakah tubuh kamu tegang karena dulu cinta datang bersamaan dengan rasa sakit hati? Itulah somatic memory. Tubuh mengingat pola lebih cepat daripada pikiran memproses logika. Makanya banyak orang bilang, aku nggak inget apapun, tapi aku ngerasa ada yang salah dengan diriku. Karena emang banyak trauma tuh bukan soal kejadian besar, tapi soal emosi yang nggak pernah diproses, yang menumpuk pelan-pelan, yang akhirnya hidup sebagai respons otomatis. Tubuh tuh seperti hard disk, apapun yang dulu kamu nggak punya ruang untuk rasakan, akan disimpan, sampai kamu siap melihatnya. Di satu fase hidupku, semuanya dari luar tuh terlihat baik-baik aja, stabil. Aku bekerja dengan baik, aku punya hubungan yang sehat, keluarganya oke, aku bisa tersenyum tanpa masalah. Tapi tiap malam tuh dada aku kayak sesek, jantungku tuh berlari kencang. Tanganku dingin bukan karena ada masalah, bukan karena ada ancaman, bukan karena aku sedang sedih. Itu tubuhku mengirim pesan yang udah ia tahan bertahun-tahun. Saat aku mempelajari neuroscience, aku akhirnya paham, hippocampus bisa lupa ceritanya, tapi amigdala nggak lupa rasanya. Artinya, pengalaman yang nggak kamu proses akan tetap hidup di tubuhmu. Dan ini menjelaskan kenapa banyak orang bilang, aku nggak ngerti deh, hidupku tuh baik-baik aja tapi kok aku anxious. Aku nggak ada masalah tapi kok tubuhku selalu tegang. Aku nggak inget ada masalah apa-apa tapi kok rasanya hidupku tuh berat. Karena kamu nggak perlu mengingat pengalaman itu untuk tubuhmu tetap bereaksi terhadapnya. Tubuh adalah memori paling jujur yang kamu punya. Dan ia nggak akan berhenti bicara sampai kamu akhirnya mendengarkan. Kita nggak bisa menyembuhkan sesuatu yang kita sendiri nggak dengar. Dan tubuh nggak bicara dengan kata-kata. Tubuh bicara dengan sensasi. Hari ini aku mau ajarin kamu latihan yang sangat sederhana tapi sangat kuat. Somatic scan 90 detik. Yuk kita lakuin bersama. Tarik nafas dalam. Lalu hembuskan. Hembusan nafas harus lebih panjang daripada tarikan nafas. Sekarang tutup mata dan tanya pada tubuhmu. Bagian mana yang paling ingin aku perhatikan hari ini? Apakah itu dada yang berat
perut yang tegang, rahang yang mengeras, punggung yang kaku, tenggorokan yang seperti tersumbat. Fokus pada satu area. Nggak usah dirubah, nggak usah diperbaiki, nggak usah diredam, hanya dirasakan. Lalu ucapkan pelan dalam hati, aku dengar kamu. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Karena seringkali tubuh nggak butuh solusi. Tubuh hanya ingin hadir bersamamu tanpa kamu abaikan lagi. Jika kamu ngerasa sedikit lega, itu tanda tubuhmu mulai percaya padamu lagi. Sebelum kita tutup video ini, aku ingin kamu jawab 3 pertanyaan di jurnalmu malam ini. Pertama, sensasi tubuh apa yang paling sering muncul akhir-akhir ini? Yang kedua, apa situasi atau emosi yang kira-kira memicu sensasi itu? 3, apa hal kecil yang bisa aku lakukan untuk memberi tubuhku rasa aman hari ini? Ingat, kamu tuh gak rusak, kamu gak bermasalah, kamu hanya belum memahami bahasamu sendiri. Tubuhmu bukan menghalangmu, ia adalah kompasmu, ia adalah panduanmu, ia adalah cara terdalammu untuk berkata, aku ingin kamu pulang. Kalau video ini menyentuhmu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.